Halo Supermania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya selesai banget nih untuk berada lewatkan. Dan untuk brother yang terus mau mendapatkan update informasi terbarunya, langsung saja subscribe channel YouTube I'm Winit sekarang juga. Ayo dong brother, dibantu perkembangan channel YouTube ini sehingga makin berkembang setiap harinya. Terima kasih. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung aja yuk kita bahas seperti apa informasi selengkapnya. Di informasi pertama, kita akan membahas terlebih dahulu nih tentang 4 fakta lemparan mematikan Pratama Arhan yang menuai pujian dari banyak orang. Pratama Arhan menjadi perbincangan nih setelah tampil memperkuat timnas Indonesia melawan Argentina pada FIFA Matchday 19 Juni 2023. Pemain Tokopedia itu menarik perhatian banyak warganet dikarenakan lemparan jarak jauhnya yang disebut mematikan dan dapat memberikan ancaman ke gawang juara Piala Dunia 2022. Dalam laga yang dimenangkan oleh timnas Argentina dengan skor 2-0 itu, peran dari Pratama Arhan cukup besar nih bagi timnas Indonesia. Dia sempat beberapa kali menginisiasi munculnya peluang bagi timnas Garuda di saat melepaskan lemparan ke dalam. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu, Pratama Arhan bermain di babak kedua untuk menggantikan Shane Patinama. Lemparan ke dalamnya yang bisa mencapai mulut gawang Argentina juga menghadirkan salah satu peluang bagi Indonesia. Dan berikut adalah bagaimana rangkuman 4 fakta lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Yang pertama adalah lemparan jarak jauh Pratama Arhan dipuji oleh media Argentina. Kemampuan dari Arhan dalam memberikan lemparan jarak jauh dipuji oleh salah satu media asal Argentina, yakni La Nación. Media tersebut mengungkapkan jika bek timnas Indonesia tersebut adalah salah satu pemain yang paling membahayakan. Dalam laporannya, La Nación menuliskan, bek itu atau Pratama Arhan adalah orang yang paling berbahaya di gawang tim nasional Argentina dengan bagaimana teknik yang sangat khusus, yakni lemparan ke dalam. Di babak pertama, sang juara dunia jauh lebih unggul. Namun di babak kedua, atlet lokal Indonesia mampu menandinginya dan ia melakukan hal itu dengan cara yang sangat khusus. Setiap kali dia atau Pratama Arhan melakukan lemparan ke dalam dari sektornya, dia menggunakan seluruh kekuatan untuk mengirim bola dalam bentuk umpan silang. Fakta yang kedua adalah pujian dari jurnalis Argentina. Jadi tidak hanya media saja ya, tapi ada juga jurnalis dari Argentina yang sudah memberikan pujian kepada Pratama Arhan. Nama jurnalis tersebut adalah Daniel Avellaneda. Daniel Avellaneda merupakan jurnalis dari Clarion.com. Menurut Daniel, Arhan adalah spesialis lemparan ke dalam yang dimiliki timnas Indonesia. Bahkan dia juga menyebutkan bahwa punggawa Tokopedia itu meluncurkan rudal dari tangannya. Adapun untuknya di Twitter menuliskan, Pratama Arhan adalah spesialis dalam mengambil lemparan yang panjang. Saya mengamati bahwa satu-satunya hal yang mengkhawatirkan dari mereka adalah lemparan mereka yang mematikan. Menurut pemberitaan First Indonesia, saya menemukan data bahwa dari 2 lemparan ke dalam yang dilakukan Arhan, tim Indonesia berhasil mencetak 2 gol di saat melawan Vietnam di semifinal SEA Games 2023. Bek yang berusia 21 tahun itu memiliki semacam alat peluncur rudal di lengannya. Fakta yang ketiga yaitu tentang Lionel Scaloni yang menyebutkan bahwa tidak ada pemain yang spesial. Bermain di babak kedua, Arhan kerap menginisiasi munculnya peluang bagi timnas Indonesia melalui lemparan ke dalam yang dilakukannya. Pada kesempatan pertama, lemparan dari Arhan berhasil membahayakan gawang Argentina usai umpannya ditanduk oleh Elkan Bagot di kotak penalti. Namun sayang banget nih, Emiliano Martinez berhasil mematahkan peluang tersebut. Tak lama kemudian, lemparan Arhan pun kembali merepotkan lini pertahanan Argentina. Namun peluang itu belum menjadi gol dikarenakan berhasil ditepis oleh sang kiper. Meskipun demikian, penampilan Arhan tidak serta-merta memukau pelatih timnas Argentina yakni Lionel Scaloni. Menurutnya, anak-anak asuhannya tampil apik sehingga dapat mengantisipasi serangan dari Indonesia, terutama melalui lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Dalam konferensi pers usai laga pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 yang lalu, Lionel Scaloni mengatakan lebih lanjut, soal lemparan ke dalam Arhan, memang kami bermain kompak dan baik. Kami bisa bermain bagus untuk menghalau serangan, dan tak ada yang spesial bagi saya dari pemain Indonesia. Fakta yang keempat adalah tentang bagaimana Pratama Arhan membawa Indonesia menang dari Vietnam di SEA Games 2023. Lemparan ke dalam Arhan berhasil membawa Indonesia menang nih 3-2 dari Vietnam saat laga SEA Games 2023.
Pada kala itu, Arhan mencetak 2 assist melalui lemparan ke dalamnya di laga SEA Games 2023. Gol pertama tercipta dari Komang Teguh Trisnanda di menit ke-10 usai memanfaatkan lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Hal itu membuat Indonesia memimpin dengan skor 1-0. Di pertengahan babak pertama, Vietnam berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Usai turun minum, gol kuda Indonesia tercipta melalui aksinya Marcelino Ferdinand yang memanfaatkan bola mentah dari lemparan ke dalam Arhan Maulana. Indonesia pun memimpin dengan 2-1. Meskipun Vietnam kembali menyamakan kedudukan, namun Indonesia berhasil menjadi pemenang pada laga itu dan masuk ke babak final. Well, sepertinya jadi seperti itulah bagaimana 4 fakta lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Lantas bagaimana reaksi kalian setelah melihat bagaimana lemparan dari Arhan? Dan walaupun anak-anak Song Sinteyong tak memenangkan pertandingan tersebut, sejumlah tokoh besar Indonesia mengaku bangga dengan kerja keras Asnawi dan kawan-kawan, termasuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bahkan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yakni Erick Thohir menjanjikan bonus bagi Timnas Indonesia. Lantas berapa nih bonus yang akan diterima oleh pemain Timnas Indonesia? Erick Thohir memang pernah menyampaikan akan memberikan bonus kepada para Garuda Muda apabila menahan imbang Argentina. Sambil bersenda gurau, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara itu berjanji akan menggancar bonus lebih besar lagi jika Timnas Indonesia berhasil memimpin laga alias menang. Namun Erick Thohir juga tidak menyebutkan secara gamblang berapa bonus yang didapatkan Timnas Indonesia usai melawan Argentina. Ia mengungkapkan bahwa partai Indonesia versus Argentina akan berlangsung serius. Gelaran tersebut menjadi bagian dari upaya PSSI dalam mengetes mental pasukan Merah Putih dalam menghadapi lawan yang lebih kuat bahkan juara dunia. Dan untuk informasi kedua kita akan membahas tentang Ilkay Gundogan yang merapat ke Barcelona. Gelandang Manchester City Ilkay Gundogan kabarnya sudah sepakat nih ke Barcelona. Namun Gundogan meminta jaminan satu hal nih sebelum tanda tangan kontrak. Gundogan sendiri akan berstatus bebas transfer dalam beberapa hari ke depan. Kontraknya bersama dengan City akan habis pada akhir Juni ini. Menurut laporan dari Sport, Gundogan sudah mencapai kesepakatan secara verbal dengan Barcelona beberapa pekan lalu setelah bertemu dengan Xavi Hernandez. Barcelona menyiapkan kontrak 3 tahun untuk mantan pemain Borussia Dortmund tersebut. Namun Gundogan mengajukan satu syarat utama nih sebelum tanda tangan kontrak bersama dengan Barca. Gelandang yang berusia 32 tahun itu ingin jaminan bahwa ia bisa didaftarkan ke La Liga. Barcelona juga memberikan sinyal positif terhadap permintaan Gundogan tersebut. Beberapa media Spanyol melaporkan bahwa proses transfer Gundogan bisa diselesaikan pada hari Rabu. Gundogan sendiri ingin kelanjutan masa depannya dibereskan pekan ini sebelum pergi berlibur. Gundogan setidaknya ingin memastikan bahwa ia tidak akan bertahan di Manchester City. City sendiri kabarnya juga sempat berusaha untuk mempertahankan Gundogan sampai pekan lalu. Namun si pemain punya keinginan untuk mencari tantangan baru usai sukses di Inggris bersama dengan Manchester City. Dan di Barcelona nanti, Gundogan akan diikat kontrak selama 2 tahun nih, atau tepatnya hingga Juni 2025. Rumor ini sebenarnya tidak begitu mengejutkan ya, karena Barcelona memang tertarik untuk memakai jasa mantan pemain Borussia Dortmund tersebut. Dan sebenarnya tidak hanya Blaugrana saja yang tertarik untuk memakai jasa dari seorang Ilkay Gundogan. Sempat ada rumor bahwa klub Liga Arab Saudi juga berminat untuk memboyong Gundogan. Kehadiran Gundogan di Barcelona tentunya diharapkan bisa membuat klub makin tangguh pada musim depan. Pasalnya, Gundogan merupakan salah satu pemain yang memiliki andil besar di Manchester City, termasuk pada musim ini dalam meraih treble winner. Pemain asal Jerman itu sudah mengemas 11 gol dan 7 assist dari 51 pertandingan bersama dengan The Citizen. Manchester City pun tentunya harus mencari pengganti nih jika Gundogan benar-benar pergi dari klub tersebut. Mereka dikabarkan telah mendapatkan sosok pengganti Gundogan. Sosok tersebut adalah gelandang dari Chelsea yakni Mateo Kovacic. Kabarnya The Citizen bakal menembus gelandang asal Kroasia itu dengan mahar 25 juta pound sterling atau jika dirupiahkan bisa mencapai 476 miliar rupiah. Di sisi lain, Presiden Barcelona yakni Joan Laporta pun turut bereaksi soal kabar dari Ilkay Gundogan. Laporta menegaskan bahwa Barcelona memang masih menjadi prioritas bagi para pemain kelas dunia. Tak ayal, Gundogan pun turut ingin berlabuh nih ke klub yang bermarkas di Camp Nou itu. Adapun untuknya mengatakan lebih lanjut, kami sudah lama bekerja untuk memperkuat tim. Jendela transfer merespon dengan baik. Hanya itu yang bisa saya katakan untuk saat ini. Saya harus memberitahu Anda bahwa pemain kelas dunia terus memprioritaskan datang ke Barcelona.
Well, semuanya informasi dari Ilka Gunaga tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Winit. Pastikan ya untuk bantu perkembangan channel YouTube ini dengan cara berikan komen. Pastikan ya kalian sudah bantu perkembangan channel YouTube ini dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan video ini dan juga jangan lupa untuk like dan berikan komentar. Terima kasih.